Sejarah Minangkabau. Secara geografis, wilayah Minangkabau ini terbagi atas wilayah inti yang disebut Darek atau wilayah perkembangannya yang disebut Rantau dan Pesisir. Inilah alam Minangkabau dimulai dengan mendaratnya leluhur pertama di Gunung Merapi yang saat itu dikelilingi air. Sejarah awal Minangkabau pun berawal dari air sebelum surut, sebelum permukaan bumi naik tajam, sebelum penghuninya bertambah. Ketika air surut, kediaman-kediaman baru dibangun dan pada akhirnya kawasan ini dibagi menjadi 3 luhak. Luhak pertama yaitu Darek, merupakan tempat yang berlokasi di dataran tinggi yang dikitari oleh 3 gunung yaitu Gunung Merapi, Gunung Sago, dan Gunung Singgalang. Luhak yang kedua yaitu Rantau, adalah wilayah kultural kedua suku Minangkabau yaitu dataran rendah. Luhak yang ketiga yaitu Pesisir. Wilayah ini berada di sepanjang pantai barat Sumatera. Minangkabau lebih sering dikenal sebagai bentuk kebudayaan daripada bentuk negara atau kerajaan yang pernah ada dalam sejarah. Prinsip-prinsip kebudayaan Minangkabau itu dapat ditemukan dalam Tambo yang secara turun-temurun diwariskan melalui penuturan atau lisan. Tambo adalah suatu karya sastra sejarah, suatu karya sastra yang menceritakan sejarah asal-usul suku bangsa, asal-usul negeri, dan adat istiadatnya, yaitu Minangkabau. Karya sastra sejarah ini dapat juga disebut historiografi tradisional, penulisan sejarah suatu negeri berdasarkan kepercayaan masyarakat turun-temurun. Tambo berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu tambai, yang artinya bermula. Dalam tradisi masyarakat Minangkabau, Tambo merupakan suatu warisan turun-temurun yang disampaikan secara lisan. Kata Tambo atau tarambo dapat juga bermaksud sejarah, hikayat, atau riwayat. Penulisan Tambo Minangkabau pertama kali dijumpai dalam bentuk aksara Arab dan berbahasa Melayu. Sedangkan penulisan dalam bentuk Latin baru dikenal pada awal abad ke-20 yang isinya sudah membandingkan dengan beberapa bukti sejarah yang berkaitan. Tambo di Minangkabau secara garis besar dibagi menjadi 2 bagian utama. Yang pertama, Tambo Alam, yang mengisahkan asal-usul nenek moyang serta tentang kerajaan Minangkabau. Yang kedua, Tambo Adat, yang mengisahkan adat, sistem pemerintahan, dan undang-undang tentang pemerintahan Minangkabau pada masa lalu. Falsafah Minangkabau. Setiap kebudayaan tentu memiliki suatu prinsip-prinsip filsafat sebagai pegangan kehidupan pribadi maupun masyarakat. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah adalah kerangka pandangan hidup masyarakat Minangkabau secara kultural dan Sumatera Barat secara provinsial yang berhubungan horizontal sesama manusia serta hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Falsafah adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah mengandung nilai-nilai filosofis atau mengandung prinsip dasar yang sudah melembaga dan sudah menjadi jati diri dalam struktur sosial masyarakat adat Minangkabau. Di dalam adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah tersebut terkandung beberapa falsafah antara lain. Yang pertama, falsafah alam takambang menjadi guru, yakni ajaran dan pandangan hidup masyarakat Minangkabau yang banyak dinukilkan dalam pepatah petitih, gurindam, dan sebagainya yang dikaitkan dengan sifat, bentuk, dan kehidupan alam itu sendiri. Yang kedua, falsafah adab dan budi. Ini sesungguhnya merupakan substansi dan esensi dari ajaran adat Minangkabau itu sendiri, mengingat kemuliaan manusia menurut adat terletak pada budi, dan karenanya budi itu manusia dihargai. Yang ketiga, falsafah Rajo Mufakat. Falsafah ini mengungkapkan bahwa adat Minangkabau itu sesungguhnya sangat menjunjung tinggi asas musyawarah nan bajanjang naik nan batanggo turun untuk mencari dan menghasilkan kata sepakat dalam menyelesaikan persoalan apapun yang mereka hadapi. Yang keempat yaitu falsafah kebersamaan dan keterpaduan. Falsafah ini mengandung makna bahwa adat Minangkabau menjunjung tinggi kebersamaan, kekompakan yang termanifestasi dalam sifat gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Fauzan dengan nomor NIM 4120018. Saya akan menjelaskan poin yang B yaitu nilai-nilai dasar adat Minangkabau.
Yang pertama adalah nilai religi. Nilai-nilai keislaman sangat dijunjung tinggi dalam adat Minangkabau. Salah satu pepatah yang sering kita dengar di adat Minangkabau adalah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Yang artinya adat bersendikan syarak atau agama bersendikan kitabullah. Di sini kita tahu kalau nilai religi ini sangat dijunjung tinggi dalam adat Minangkabau. Yang kedua yaitu nilai kejujuran. Nilai kejujuran yang dimaksud adalah sikap untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain secara apa adanya, tidak dilebihkan dan tidak dikurangkan. Yang ketiga yaitu nilai toleransi. Nilai toleransi di sini adalah sikap memaafkan kesalahan orang lain, menerima bahwa kita memiliki kekurangan masing-masing. Oleh sebab itu, sikap untuk mau memaafkan orang lain adalah sikap yang sangat terpuji. Yang keempat yaitu nilai disiplin. Adapun maksud nilai disiplin di sini adalah sikap untuk menyelesaikan sesuatu dengan tepat waktu. Sikap yang tidak suka mengulur-ulur waktu untuk melakukan segala sesuatunya. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah nilai demokrasi. Adat Minangkabau juga memiliki nilai demokrasi yang tinggi. Di antaranya adalah sikap untuk selalu menjunjung tinggi kebersamaan, memutuskan segala sesuatu berdasarkan musyawarah dan mufakat. Yang keenam yaitu nilai komunikatif. Kemampuan komunikatif adalah kemampuan seseorang untuk melakukan komunikasi dengan orang lain secara baik, sehingga kehadirannya di tengah-tengah masyarakat dapat berjalan dengan baik. Dan ini juga sangat diperlukan dalam kita di dalam lingkungan adat Minangkabau. Yang ketujuh adalah nilai cinta damai. Cinta damai yang dimaksud di sini adalah sikap untuk tidak membuat keributan, sikap untuk selalu tertib akan aturan yang berlaku. Yang kedelapan adalah nilai sosial. Nilai sosial yang dimaksud di sini adalah sikap untuk dapat bersosial dengan orang lain atau masyarakat di sekitar kita berada. Maksudnya di sini kita tidak bersikap individualisme atau apalagi bersikap egois. Yang kesembilan sekaligus yang terakhir adalah nilai tanggung jawab. Adapun yang dimaksud dengan nilai tanggung jawab di sini adalah sikap untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik sebagaimana adanya. Jadi kita harus memiliki nilai ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Aziz Tanjung. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian materi kami. C. Sistem adat Minangkabau, Caniago dan Koto Piliang. Lareh dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan laras yang artinya kesesuaian, sedangkan dalam adat Minangkabau berarti payung hukum adat, mazhab adat atau sistem pemerintahan adat yang dipakai dalam tiap nagari. Ada 3 buah kelarasan yang dominan dipakai di Minangkabau, yaitu lareh nan panjang, lareh Koto Piliang, dan lareh Bodi Caniago. Sistem kelarasan adat Minangkabau. 1. Sistem kelarasan Koto Piliang. Kelarasan Koto Piliang dibentuk Datuk Katumanggungan. Koto Piliang lahir setelah adanya ekspedisi atau perluasan wilayah oleh orang-orang dari Pariangan menuju arah timur, yaitu daerah Dusun Tuolimo Kaum. Keturunan dari Parwi, Putih Indo Jolito hidup dan bermukim di daerah ini. Kemudian terjadi saling pendapat antara 2 kakak beradik berlainan bapak satu ibu, yaitu Datuk Katumanggungan dan Datuk Prapati nan Sabatang. 2. Sistem kelarasan Bodi Caniago. Datuk Prapati nan Sabatang yang merupakan adik kandung dari Datuk Katumanggungan berlainan ayah berpendapat bahwa
Sistem kekuasaan yang tak terbatas akan memunculkan tindakan kesewenang-wenangan, keegoisan, kecongkakan, kesombongan, dan ketidakadilan. Maka muncul sebuah pikiran yang menyatakan bahwa duduk sama rendah, tagak sama tinggi, membusui dari bumi. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, keluar dari bumi. Dan kemudian dikenal dengan Lareh Bodhicaniago. Sistem pemerintahan Bodhicaniago lebih mengutamakan hasil musyawarah bersama sebagai keputusan tertinggi. Sistem kelarasan Bodhicaniago ini mirip dengan demokrasi saat ini, yaitu dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.